Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik titrasi ya. Jadi teknik titrasi secara umum nanti kita tahu ada dua tahapan, yaitu pembakuan dan juga penetapan kadar. Yang akan saya berikan di contoh pada kesempatan kali ini adalah kita membakukan baku sekunder NaOH pada titrasi alkalimetri dengan baku primernya yaitu asam oksalat ya. Nah, apa yang perlu dilakukan? Jadi yang perlu dilakukan yang pertama nanti kita hitung dulu berapa kebutuhan dari asam oksalatnya ya. Biasanya yang akan kita gunakan adalah asam oksalat dengan kadar 0,1 N ya. Di sini kita butuh ya, cukup 50 ml ya. Nah, jadi nanti kita akan hitung berapa kebutuhan dari asam oksalat ya, untuk membuat 0,1 N sejumlah 50 ml. Kemudian yang kedua, setelah kita dapatkan hasilnya secara perhitungan nanti akan kita timbang ya, ditimbang sejumlah yang sudah dibutuhkan. Kemudian setelah hasil penimbangannya kita tentukan, nanti akan kita hitung kadar sebenarnya baku primer hasil penimbangan, yaitu kita sebut dengan baku primer asam oksalat sebenarnya. Nah, setelah itu kita preparasi, kita larutkan. Nah, nanti kita ambil cuplikan baku primernya, kemudian kita titrasi ya. Kita titrasi dengan baku sekunder NaOH. Nah, setelah kita titrasi, nanti kita catat hasil titrasinya, lalu kita hitung normalitas baku sekundernya. Ya, sebenarnya yang kita cari pada pembakuan ini adalah normalitas baku sekunder. Pada kesempatan kali ini sekali lagi kita akan membahas tentang pembakuan untuk titrasi alkalimetri, sehingga yang kita gunakan baku sekundernya adalah NaOH. Nah, NaOH yang biasanya dibuat berapa? Jadi yang sering ya yang kita buat adalah 0,1 N juga, dengan jumlah bervariasi ya. Biasanya kalau kita butuh banyak bisa bikin 500 ml, atau kalau sedikit cukup misalkan 250 ml. Oke, baik, itu jadi untuk pembakuan kurang lebih tahapnya seperti ini ya. Nah, kita akan coba satu-satu. Oke, yang pertama yaitu kita akan menghitung ya kebutuhan baku primer asam oksalat ya. Rumus yang kita pakai ya ini bisa dicatat ya, nanti N sama dengan gram atau massa dari asam oksalat nanti yang akan kita butuhkan. N-nya ini adalah N dari asam oksalat yang akan kita buat, dibagi dengan Mr ya, atau Bm ya, berat molekul, dikalikan dengan 1000 dibagi dengan mililiter yang akan kita buat, dikalikan dengan ekivalensi. Nah, ekivalensi ini nanti akan berbeda-beda ya sesuai dengan reaksi titrasinya. Kalau ini asidi alkali, ekivalensinya adalah dilihat dari OH- atau H+-nya dari asam oksalatnya, dari senyawa yang akan kita pakai. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan asam oksalat, berarti kita tulis kita membuat asam oksalat 0,1 N ya. Nah, kemudian massa yang akan kita cari ya. Nah, kemudian kita lihat asam oksalatnya berapa mR-nya. Nah, kita cari, kalau nggak salah 126 ya gram per mol. Kemudian kali 1000 per mililiternya adalah yang akan kita buat. Tadi kita di sini kita akan membuat contohnya 50 ml. Kenapa 50 ml? Sebenarnya kita akan butuh hanya replikasinya 3 kali, masing-masing pemipetan untuk titrasinya 10 ml. Sehingga kita sebenarnya cuma butuh 30 ml. Nah, kita sesuaikan dengan volume labu ukur yang tersedia, yang mendekati adalah 50 ml. Kemudian ekivalensinya asam oksalat itu H2C2O4. Nah, kalau nggak salah, jadi ini nanti dia bisa terurai ya menjadi H+-nya ada 2 H+, sehingga ekivalensinya 2. Nah, nanti setelah itu kita hitung ya, kita bisa coret 50, kita coret. Ini berarti
Ini berarti nolnya dicoret ya. 100 bagi 5 20 kali 2 berarti nanti 40 ya. Jadi 0,1 gram. Nah, ini ya, 126 kali 40. Nah, berarti gram sama dengan ya, ini pindah ke ruas sana, berarti 0,1 perkalian jadi pembagian jadi perkalian. Nah, berarti 12,6 bagi 40. Nah, ini nanti kalian ketemu dalam satuan gram. Nah, silakan nanti kalian bisa menggunakan kalkulator ya. Nah, ini kalau nggak salah kurang lebih hasilnya 0,315 gram. Oke. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan bobot atau massa ya, massa yang kita butuhkan untuk membuat asam oksalat 0,1 N sejumlah 50 ml. Nah, maka nanti akan kita timbang. Nah, misalkan hasil penimbangan ya, karena penimbangannya itu kita tidak bisa pasti ya. Misalkan kalau bisa kalian cari nanti ya, ada rentang penimbangan yang diperbolehkan. Nah, misalkan timbang dengan seksama atau timbang dengan akurat. Nah, itu biasanya kurang lebih plus minus 5%, 5 sampai 10%. Jadi bisa jadi penimbangan sebenarnya kita misalkan ketemunya 0,3175 gram. Nah, inilah nanti yang akan kita jadikan perhitungan kadar baku primer sebenarnya. Nah, untuk penimbangan mungkin nanti bisa dilihat di video saya sebelumnya ya, bagaimana cara menimbang, baik itu secara teknik langsung maupun tidak langsung ya. Nanti ada kelebihan dan kekurangannya sehingga nanti kita bisa menentukan dengan akurat ya kadar dari baku primernya ini. Misalkan ini contoh saja ya, asam oksalat hasil penimbangan sebenarnya adalah 0,3175 gram. Nah, untuk mengetahui kadar baku primer sebenarnya ya, berarti kita masukkan lagi dengan rumus yang sama, N sama dengan gram per mr kali 1000 per 50 kali ekivalensinya. Nah, ekivalensinya ini berarti 0,3175 per 40 per 126 ya, mr nya dari asam oksalat tadi kali 1000 kali 50 kali 2. Nanti kita hitung lagi, mungkin ini hasilnya 0,1002 N misalkan ya, ini nggak saya hitung secara pasti. Nah, dari sini nanti ini kan tadi dari berat ini kita masukkan labu ukur ya, makanya nanti labu ukurnya 50,0 ini sangat penting ya, harus kuantitatif sehingga yang kita dapatkan larutan baku primernya kadarnya adalah benar-benar ini, hasil sesuai dengan perhitungan. Ini adalah kadar baku primer sebenarnya. Nah, oke, kita tahap pertama sudah bisa atau sudah selesai untuk menghitungnya. Oh sorry, ini tahap kedua ya. Ini sudah tahap kedua. Tahap pertama tadi sudah, ini tahap kedua. Nah, setelah kita hitung kadar sebenarnya, langkah selanjutnya adalah kita nanti dari 50 mili ini, jadi nanti kan labu ukurnya dari penimbangan ini kita akan 50 mili ya. Nah, masing-masing 50 mili nanti akan kita pipet sebanyak 3 kali kan. Masing-masing 10 mili kita masukkan Erlenmeyer. Masuk Erlenmeyer. Nah, nanti Erlenmeyer ini kita tambahkan indikator PP atau kalau indikator PP ya, atau kalau nanti di metode titrasi yang lain mungkin indikatornya akan berbeda atau membutuhkan reagen pun yang berbeda. Nah, setelah itu nanti masing-masing kita titrasi. Dititrasi dengan menggunakan NaOH.
Nah, kita titrasi dengan menggunakan NaOH. Ini istilahnya adalah baku sekunder, ini baku primer. Nah, nanti setelah kita melakukan titrasi, kita amati ada perubahan warna ya. Nanti bisa dilihat dari video sebelumnya. Perubahan warna terjadi, nanti kita amati. Misalkan di sini ternyata meniskus bawahnya ya, ketemunya 9,8 ml. Ini kan tadi kita pipet 10 ya ini ya. Nah, kenapa 10? Karena memang ini kita pipet 10 ya. Kenapa 10? Karena memang memudahkan untuk perhitungan dan juga secara umum metodenya seperti ini ya, 10. Kalau misalkan saya pipet 5 mili Pak atau 25 mili boleh sebenarnya, nggak masalah ya. Nah, tapi kita harus efisien dan efektif untuk melakukan ini. Logikanya semakin banyak volume yang kita gunakan, maka nanti titrannya juga akan semakin banyak, sehingga kita butuh biaya yang juga semakin banyak ya, waktu juga semakin banyak. Kalau lebih sedikit lebih cepat, tapi kita harus nanti lihat apakah perubahannya ini cukup untuk bisa diamati, gitu ya pertimbangannya. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan titrasi misalkan 9,8, kita ulangi 3 kali, misalkan 9,8, misalkan 10,0, terus ini kemudian 10,2 gitu ya. Nah, inilah nanti yang akan kita hitung, kita gunakan untuk menghitung normalitas baku sekunder NaOH ya, asam oksalat. Nah, caranya gimana? Nomor 3, yaitu rumus yang kita gunakan adalah V1N1 sama dengan V2N2. V1 ini mewakili baku primer, V2N2 ini mewakili baku sekunder. Ya. Kita lihat aja baku primer, V, volume. Volume baku primernya berapa? Tadi kita sudah lihat ini, yang kita titrasi, kita pipet adalah 10,0. Kemudian normalitas baku primernya berapa? Ya, normalitas sebenarnya yaitu ini 0,1002 sama dengan volume baku sekunder. Nah, volume baku sekunder ini kita bisa pakai yaitu volume rata-rata dari 3 kali replikasi ini. Kita rata-rata. Misalkan di sini ketemunya 10,0 juga. Ya, ini kita pakai 10,0 kali normalitas baku sekunder yang kita cari, normalitas N2, ini normalitas baku sekunder NaOH. Kemudian kita kalikan silang, NPS sama dengan 10,0 kali 0,1002 dibagi 10,0 juga. Ya. Jadi yang ini tetap punyanya baku primer, ini punyanya baku sekunder. Jangan sampai kebalik ya volumenya ya. Ya, oke, sehingga nanti normalitas baku sekundernya bisa kita ketahui. Misalkan di sini nanti ketemunya 0,1002 juga ya. Nah, inilah adalah normalitas baku sekunder NaOH yang akan kita gunakan untuk titrasi penetapan kadar. Oke. Ya, nih. Jadi kadar ini nanti yang akan kita gunakan untuk titrasi penetapan kadar di tahapan selanjutnya. Ya, oke. Selanjutnya untuk penetapan kadar, kalau tadi pembakuan itu adalah baku sekunder dan baku primer. Kalau penetapan kadar tentunya adalah baku sekunder, ya, titrasinya antara baku sekunder dengan sampel senyawa yang akan kita gunakan. Kalau kita mau asidi alkali ya, atau alkalimetri pada kesempatan kali ini adalah sampelnya yang akan kita pakai adalah asam salisilat dalam bedak tabur ya, kalau dalam praktikum kali ini. Nah, baku sekunder tentunya nanti akan kita taruh di buret, dan juga sampelnya ini akan kita preparasi di Erlenmeyer ya. Untuk preparasinya nanti kalian bisa lihat di video sebelumnya. Intinya kita akan menghitung bagaimana cara menghitung kadar sampelnya itu. Jadi di sini kita anggap kita sudah melakukan preparasi sampel, yang sampelnya di sini kita punya 3 Erlenmeyer ya, gambarnya jelek. 3 Erlenmeyer yang masing-masing sudah kita hitung cuplikannya 3 kali ya, replikasi ya. Yang ada preparasinya, replikasinya adalah karena ini sampelnya bedak tabur, berarti ada masanya. Masa 1, masa 2,
massa 3. Nah, dalam penetapan kadar literasi kita perlu ingat bahwa ada dua rumus ya. Ada rumus kadar itu ya, persen kadar, yaitu B per B dan B per V. Ya, keduanya punya rumus yang sama, yang beda hanya pembaginya. Kalau B per B berarti nanti pembaginya ini adalah miligram sampel. Ya, pada kesempatan kali ini kita menggunakan berat tabur ya. Nah, miligram sampel adalah massa sampelnya ini, berarti nanti kita catat massanya ini 1, 2, 3. Masing-masing kita hitung. Kita masukkan perhitungan ini. Kalau B per V berarti sampelnya kita dalam bentuk cairan. Nah, cairan kan dipipet ya, berarti nanti ada mililiter sampel kali 1000. Nah, dari mana ini? Nah, nanti ada, sebenarnya ada, ini ada rumus turunan ya, ada cara untuk mengetahui rumus ini ya. Kapan-kapan mungkin nanti akan lain waktu akan saya coba jelaskan. Nah, ini kali 100 ya, 100%. Atasnya sama, apa? Mililiter titran kali normalitas titran kali PE. Ini juga mililiter titran kali normalitas titran kali PE. Nah, kadar sampel berarti nanti mililiter titrannya adalah titran yang digunakan untuk menitrasi sampel. Apa ya? Berarti mililiter titran dari NaOH hasil titrasi. Normalitas titran ya, berarti normalitas titran yang digunakan untuk menitrasi sampel. Kadar sampelnya berarti ini punyanya NaOH juga, bagus sekunder ya. Sedangkan BE ini adalah bobot ekivalensi dari sampel kita. Sampelnya apa? Sampelnya adalah asam salisilat. Nah, sehingga nanti kita menghitungnya pakai berat ekivalensi dari asam salisilat. Oke. Nah, jadi setelah tadi sudah disiapkan ya, sudah dipreparasi, sudah dilarutkan pada etanol, ditimbang, misalkan di sini timbangnya 15,002 gram gitu ya. Nah, kemudian dipreparasi, dilarutkan dalam etanol netral, kemudian ditambahkan aquades dan juga sudah didekantasi dan disaring, diambil filtratnya, kemudian kita titrasi. Di sini nanti setelah dititrasi ya, saya gambarkan di sini. Berarti yang dititrasi di sini adalah sampel 1, yaitu massa 1, yang punya massa 1 ya, yaitu 15,002 gram misalkan. Ini adalah NaOH. Nah, misalkan di sini nanti NaOH ketemunya 10,6 ml. Nah, ini nanti yang akan kita masukkan dalam perhitungan pada rumus pertama. Ya, kita contohkan di sini ya. Nah, berarti persen kadar 1 itu mililiter titran kali normalitas titran kali BE ya, dibagi dengan miligram sampel kali 100%. Ya, mililiter titran siapa? Yaitu mililiter titran dari NaOH atau bagus sekundernya. Nah, kita tulis di sini 10,6. Kemudian normalitas titran. Normalitas titran yang mana? Normalitas yang sudah kita bakukan pada pembakuan sebelumnya. Ya. Kalau tadi masih ingat, yaitu hasil normalitas NaOH yang sudah kita bakukan adalah 0,1002N. Ya, 0,1002N. Nah, ini kita masukkan di sini kali 0,1002N kali dengan BE, bobot ekivalensi. Apa itu bobot ekivalensi? Bobot ekivalensi ini adalah BM, berat molekul atau MR dibagi dengan ekivalensi. Ekivalensinya siapa? Ekivalensinya asam salisilat tentunya. Sampel kita asam salisilat ya. Nah, berarti kita cari BM-nya ya. Kemudian ekivalensinya asam salisilat. Nah, kalau asam salisilat sama karena ini alkalimetri, ya, asid alkalimetri, berarti yang kita lihat adalah H plusnya berapa. Nah, H plusnya 1, nanti tinggal kita cari BM-nya. Kalau nggak salah ini 132 ya. Nanti dicari angka tepatnya. Saya kurang begitu hafal ya. Nanti misalkan 132. 132 atau 138 saya lupa. Kita anggap 132 gitu ya. Nah, kemudian kita bagi dengan miligram sampel. Nah, yang harus diingat ini adalah miligram ya.
Padahal di sini tadi kita nimbangnya 15,002 gram. Berarti harus kita konversi menjadi miligram sampel. Berarti 15.000 2 miligram kali 100%. Oke. Terus kemudian kita hitung di sini ya, coba nanti pakai kalkulator ya, kita asumsikan saja misalkan di sini ketemunya 2,6% gitu misalkan ya. Nah, ini adalah persen B per P. Nah, dari sini ya, nanti ini sudah adalah hasil kadar asam salisilat dari cuplikan sampel yang 15 gram tadi ya. 15 gram tadi. Nah, sehingga sebenarnya kalau kita mau langsung mengkonklusikan atau menyimpulkan bahwa ini adalah kadar dari sampel, boleh. Tapi kalau kita di analisis farmasi, berarti kita harus nanti lihat kesesuaiannya itu disesuaikan dengan farmakope ya. Karena ini bedak tabur salisilat, bedak tabur salisilat ya. Maka nanti kita lihat misalkan di sini Farmakope Indonesia menyebutkan bedak tabur itu mengandung asam salisilat tidak kurang dari 90 ya, dan tidak lebih dari 110% misalkan. Nah, dari etiket. Nah, nanti kita lihat misalkan ini tidak ada pengenceran, berarti langsung kita masukkan. Tapi kalau ada pengenceran, artinya sebelum kita titrasi dari sini kita encerkan dulu, berarti nanti kita kalikan pengenceran. Kalau nggak ada kalian pengenceran, berarti langsung kita hitung istilahnya dari persen recovery, perolehan kembali, yaitu hasil kadar yang diperoleh dibagi dengan kadar di etiket kali 100%. Kadar yang diperoleh 2,6%, yang di etiket misalkan 2%. Ya, kita kali 100%. Nah, kurang lebih ini saya nggak hitung pakai nanti hitung sendiri pakai kalkulator ya. Mungkin ini sekitar 120%-nya ya, misalkan. Nah, berarti nanti kita lihat apakah dia nanti memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat dari farmakope. Nah, inilah yang nanti akan kita cari bahwa setiap sediaan itu harus dilakukan quality control. Di antaranya adalah pengukuran kadar dari bahan aktif utamanya dari sediaan sampel tersebut. Nah, nanti kita bandingkan dengan farmakope apakah memenuhi syarat atau tidak. Nah, itu jadi untuk penetapan kadar. Jadi yang kita sekali lagi yang kita hitung adalah untuk titrasi ini bisa nanti kadar B per B atau kadar B per V ya, tergantung sampel kita. Kalau sampelnya bentuk padatan berarti kita pakai B per B ya, rumusnya di atas ini. Kalau sampelnya cairan nanti kita pakai B per V dengan rumus yang di bawah ini. Nah, jadi jangan lupa preparasi sampel harus diperhatikan ya, apakah nanti ini ada pengenceran atau tidak dan sebagainya ya, karena itu sangat penting. Dan juga hasil pembakuan NaOH dari prosedur sebelumnya juga sangat penting. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya ini kan ada replikasi 3 kali ya nanti biasanya kan. Nah, kalau untuk kadar nanti kalian hitung masing-masing secara individu ya, kadar 1 ya, kadar 2, kadar 3, kalian rata-rata kadar, baru nanti kalian bisa masukkan ke perhitungan kadar persen recovery ya. Itu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Silakan nanti bisa kalian hitung ya berdasarkan data yang sudah saya berikan, dan mungkin kalau ada pertanyaan nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Itu saja dari saya, kurang lebihnya maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.